ngomongnya belepotan gitu. Halo? Ya Mas, mendengarkan. Oke, oke, jelas. Oh iya, ya. Eh, Malam ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama berkuliah di UIK. Jadi pertama dari saya ikut Pemba 2013 di UIK. Saya berasal dari Jawa Tengah, dari Semarang, yang nggak kenal siapapun dan nggak ada teman siapa-siapa di Surabaya. Eh, Cukup tertekan pertamanya, wah kok nggak ada yang kenal. Jadi kebanyakan rata-rata orang Surabaya semua ya. Jadi di situ malah saya malah enak dapat tambah teman banyak dari prodi akuntansi, dari elektro, dari sipil, macam-macam lah. Banyak sekali malah temannya. Itu pertama yang sayanya takut, wah bisa nggak aku dapat teman di sini, bisa nyaman nggak gitu. Nah, ternyata dari situ dari banyaknya orang itu nanti terbagi lagi dari dibagi ke prodi-prodi masing-masing. Jadi di kelas studio itu saya diperkenalkan sama teman-teman seangkatan saya. Kebetulan satu angkatan itu 9 orang, termasuk saya. Nah, dari kelas studio itu bisa kenal satu sama lain. Wah, kok ternyata kok teman-temannya kok asik-asik gitu. Itu jadi kuliah itu bukan cuman buat nyari nilai sih kalau buat saya. No, bukan cuma buat nyari nilai, bukan cuma buat bersaing. Bersaing boleh, betul. Karena memang kita harus lulus, harus dapat nilai yang terbaik. Nah, dari situ saya belajar banyak. Dari teman-teman itu kita banyak yang sharing, banyak yang cerita-cerita, wah gimana ya ini ngerjainnya ya toh. Nah, dari situ kita eh, bisa utuh jadi satu. Kita bisa kompak ternyata. Bahkan mungkin bisa jadi salah satu angkatan yang kompak. Jadi kita pakai seragamnya bareng-bareng, ya toh. Hari Jumat yuk kita pakai batik semua. Nah itu malah keasikan sendiri, gitu. Jadi kita malah bisa bersatu sampai pameran di mana-mana, ikut pameran, ikut kasih efek buat kampus kita. Nah ini sedikit cerita dari desain arsitektur tugasnya studio. Asik sih kerja di studio, kerja bareng-bareng, rame-rame, karena kita bisa saling melengkapi. Ini gimana nih? Nah, jadi walaupun gambarnya kita biasa-biasa aja, tapi kita happy sih. Nah, terus ada studi visit ke beberapa tempat, di situ kita rame-rame bareng-bareng, bukan cuman seneng-seneng doang sih, tapi kita belajar banyak. Dan di situ kita ditemani sama dosen-dosen, jadi kita banyak belajar banget. Dosen-dosen kita tuh hebat-hebat tuh. Karena pengetahuannya, pengalamannya tuh, wah, ngeri lah. Lalu kita ada studi visit ke PPLH juga, sampai mau bikin DA5 aja kita studi visit juga ke HRS Building, sama-sama. Jadi kita tuh sekelas tuh malah jadi kompak gitu. Sampai studi visit ke Bali, kita juga ke Udayana, dan sisanya tour. Nah ini teman-teman semua, kita sampai hampir sampai kelulusan itu kita tuh masih kontak-kontakan, masih kompak sih. Nah, pentingnya kita di kampus itu sampai ada pemilihan ketua hima dan jajarannya. Kenapa kok penting? Karena hima ini yang memperjuangkan hak-hak kita dan organisasi kita, teknik kita itu ke kampus. Jadi kalau misal ada pemilihan atau apa, jangan ikut males-malesan, ikut ambil bagian. Itu kebetulan saya sebelum ini kan pemilihan hima 2015-2016. Sebelum ini saya menjabat sebagai wakil ketua hima. Nah, jadi pengalaman saya
Kenapa saya suka di kampus daripada di kos? Saya kan bukan di Surabaya ya, saya di kos. Nah, kalau di kos ataupun di rumah, ya kerja tugas ya ya udah, cuman sekedar kerja tugas saja. Nggak bisa kita sharing-sharing sama teman-teman apa, gimana nih caranya cari-cari pengalaman. Soalnya saya juga sempat dapat ilmu dari teman-teman juga banyak banget. Jadi saya kalau ngerjain di rumah, ya udah ngerjain males-malesan. Kalau kebetulan di kampus kita itu studionya itu boleh dipinjem kalau pas saya itu. Boleh dipinjem. Jadi saya paling sering itu di ruang 515 sampai jam 3 pagi sampai jam 5 pagi itu baru pulang. Bahkan kadang-kadang nggak pulang. Daripada tugas nggak selesai, mending kita lebih berjuang. Jadi hasilnya itu bisa maksimal. Gitu. Maaf kalau ngomongnya belepotan. Ya ini saya melihatkan tugas akhir saya dan skripsi ini dibimbing oleh dosen-dosen kita. Nah, di sini saya pertamanya sedikit merasa terjebak karena ini penelitian dari dosen-dosen kita, ada beberapa dosen yang melakukan penelitian, itu saya skripsi itu disuruh buat untuk kawasan. Nah, kawasan ini yang saya garap ini di daerah Kalimas. Kebetulan saya setelah mengerjakan ini, saya nebeng ngeprint di studionya ITS karena di sana murah saat itu. Nah, setelah itu ditanya sama anak-anak S2 di sana, loh, Mas, kok ngeprint kawasan S2 di mana? Loh, ini saya S1. Loh, kok ngerjainnya S2? Harusnya ini buat tesis gitu. Nah, jadi kita bisa membuktikan kalau dosen-dosen kita tuh kita yang pertamanya nggak mampu, ini harusnya tugas S2. Kalau kata anak-anak ITS. Nah, yang pertama kita nggak mampu, dari bimbingan-bimbingan dosen kita bisa ngerjain harusnya buat tesis S2. Nah, setelah itu, puji Tuhan, saya bisa lulus dengan beberapa dosen penguji dari Pak Ari, Pak Roni, Pak Priyo, dan ada Bu Ririn. Puji Tuhan, saya dapat nilainya A saat itu. Kumlot ya. Nah, ini dosen-dosen eh, kurang sedikit karena saya semester 1 semester 2-nya itu kurang bagus. Karena peralihan, saya aslinya IPS dan saya pertamanya ogah-ogahan kuliah. Tapi setelah masuk, ternyata saya happy, enjoy, bahkan kalau disuruh sekolah lagi saya mau sih, karena enak dosen-dosen di sana gitu. Nah, jadi gitu, ini dosen-dosen saya yang membimbing juga. Ini teman-teman saya yang lulus dan ada beberapa lagi yang nggak ikut foto. Nah, saya kasih kebanggaan buat orang tua saya karena saya yang pertamanya memang wah, buat apa kuliah, buat apa cari nilai. Ternyata saya bisa membanggakan orang tua saya dari saya wisuda ini. Kebetulan saya waktu lulus IPK-nya 3,25, belum sampai kumlot. Nah, jadi sekali lagi nilai penting, tapi rekanan itu lebih penting lagi. Rekan, lalu eh, pengalaman itu penting banget. Nah, dan di situ saya setelah lulus kita nggak langsung bubar jalan semua kemana-mana. Kita tetap ada meet and greet sama kakak angkatan ataupun junior-junior. Itu untuk apa? Untuk saling tukar pengalaman. Siapa tahu dari itu kita dapat kerjaan-kerjaan lain, dapat pengalaman lain yang lebih berharga. Jadi kuliah itu bukan pertama, kuliah itu bukan cuma soal nilai. Jadi cari teman, cari pengalaman, cari kebersamaan. Kalau buat saya sih seperti itu. Nah, ini sedikit karya dan portofolio saya. Ini saya waktu kuliah DA4, ini gambarnya masih jelek ya, karena masih DA4.
Saya itu nggak sengaja dapat job dari anak akuntansi. Anak akuntansi itu CC-nya buka toko di Royal Plaza. Diminta untuk menggambarkan ini toko underwear pas itu. Lumayan dapat dapat pengalaman, dapat duit jajan juga. Gitu. Jadi apa? Yaitu karena karena berkuliah bukan cuma nilai, kita bisa banyak kenalan dari anak akuntansi, manajemen, sipil, elektro, dan lain-lain. Ini contohnya saya dapat kerjaan malah dapat dari anak akuntansi. Lalu ini saya sempat bergabung sama GBWK. Ini juga kita belajar banyak dari situ. Jadi ini saya bertugas sebagai drafter bersama rekan-rekan perencanaan dan perancangan pabrik pembukaan ikan cold storage di Probolinggo, Jawa Timur. Dan ini sudah terbangun. Lalu juga pengalaman drafter perencanaan dan perancangan Bandara Internasional Minangkabau di Sumatera. Lalu juga ada perancangan Hotel Mercure Balikpapan. Ini juga saat itu saya diminta oleh Dekan Bahasa untuk membuat gambaran untuk pusat Mandarin Wika. Nah, ini bangunan pertama saya. Jadi setelah lulus itu saya kok puji Tuhan dapat pengalaman untuk membangun bangunan pertama saya di Ungaran, kota Ungaran, Jawa Tengah. Itu 8 unit ruko dan bangunannya puji Tuhan langsung laku semua. Lalu bangunan kedua yang saya buat ada 11 unit ruko di Ungaran, di alun-alun Ungaran. Ini saya yang ini bangunan ketiga ini di Ungaran juga. Ini saya sempat asistensi sama beberapa dosen untuk cari, wah bagaimana Pak, ini bagusnya bagaimana. Jadi dosen-dosen kita tuh pengalamannya luar biasa. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk sharing ke dosen-dosen kita. Nah, karena ini modelnya saat itu sedang diminati, di Kota Salatiga saya bikin lagi model yang sama. Jadi memang kita sebagai arsitek itu harus punya ciri khas. Ciri khas itu model sendiri. Jadi per anak, walaupun temanya sama, pasti pembuatannya beda dan punya ciri khas. Nah itu hebatnya arsitek itu di situ. Walaupun harus gambarnya sama, pasti punya ciri khas dan identitas. Lalu ini bangunan kelima yang saya buat, satu unit rumah kos. Ini kebetulan punya saya sendiri, 40 kamar tidur di dekat Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Lalu ada beberapa yang saya bikin dari nol, saya desain semuanya untuk apotek K24 dan di beberapa tempat. Lalu ini ada yang dipakai untuk mixu juga dan pet shop, apotek. No, ya puji Tuhan, karena saya banyak-banyak belajar dari dosen-dosen, banyak belajar dari kampus. Kalau nggak belajar di kampus, cuman apa-apa lihat Google, itu nggak nggak bisa 100% bagus kalau menurut saya. Jadi ada yang lebih baik, kita tanya aja, nggak usah malu. Orang dosen-dosen kita itu terbuka. Salah satu dosen terbaik itu kalau adik saya kuliah di Satya Wacana. Saya tanya, dosenmu gimana? Oh ya, ya gitu, kayak nggak peduli sama murid-muridnya gitu. Kalau dosen kampus kita tuh orangnya care-care gitu loh. Lalu ini ada pembangunan juga di Patimura Salatiga. Tuh. Nah ini saya baru buat on progress. Ini rumah villa yang saya bikin di Kampung Bunga Kopeng Salatiga. Ini saya dapat WA dari Wendy ini, jangan grogi. Nah, ya saya grogi memang. Nah, baru ini proyek yang saya dapat. Jadi arsitek itu bukan cuman untuk pembangunan aja, bukan cuman untuk gambar aja. Jadi kita
seperti Bu Ririn. Bu Ririn itu lebih spesialisnya ke arsitektur landscape, betul ya Bu Ririn ya? Jadi gitu, banyak spesialis-spesialis dari dosen-dosen kita. Nah, ini kebetulan saya renovasi ruko untuk interiornya. Ya, jadi gitu. Sekian dari saya. Maaf kalau ngomongnya belepotan cepat karena memang saya ini nggak pinter ngomong gitu. Jadi intinya eh, apapun keadaannya di kampus itu asik lah. Aku paling suka kalau di kampus. Kenapa? Karena di ruang studio itu kita bisa berkarya. Bisa berkarya, bisa bikin tugas bareng sama teman-teman. Ajaklah teman-teman buat ngerjain tugas di studio. Rame-rame, seneng-seneng. Kadang-kadang kita juga pergi rame-rame bareng-bareng. Nggak cuman apa kontak-kontakan lewat HP, tapi lebih baik kita ketemu, kita ngobrol bareng sama teman-teman, cari solusi, saling tukar pikiran, itu sangat luar biasa. Itu pengalaman dari saya. Sekian. Oke, terima kasih Yongki untuk presentasinya. Ya, banyak sekali ceritanya dan kita semua saya yakin pasti ingin bertanya lebih lanjut. Tapi sebelum itu mohon maaf kepada semua peserta studium general, kita diminta untuk masuk ke breakout room ya. Ini. Jadi kita masuk ke breakout room, kemudian masuk ke bagian sebentar ini mana ya? Oh, di bagian nomor 3 dari atas, SG, Prodi Arsitektur dan Teknik Sipil. Ya, Yongki juga bisa ke sana langsung ya, Kevin. Saya mohon yang hadir di sini di room ini sekarang masuk ke breakout room, diklik di bawah, ada yang di icon sebelah kanan bawah ada tulisannya breakout room, masuk ke SG, Prodi Arsitektur dan Teknik Sipil. Ya, nanti kita lanjut di sana. Oke, langsung pindah saja Yongki. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, ya, Yongki apa sudah masuk di sini ya? Absennya gimana, Bu? Sebentar ya, Riko ya. Peserta semuanya absen akan kami berikan nanti ya setelah sesi materi kedua nanti. Sebentar, Yongki di mana ya Yongki? Yongki sudah join belum? Sudah, belum masuk ya? Belum kayaknya. Belum masuk. Sebentar. Coba saya tanya. Saya sudah kontak Yongki, tapi belum ini ya. Mungkin sambil menunggu. eh, Kalau ada yang ingin bertanya, kita bisa tampung dulu. Silakan tulis di kolom chat. Ya, silakan tulis di kolom chat bagi yang ingin bertanya. Mungkin tadi ceritanya Yongki kurang jelas atau ada yang penasaran bagaimana tips-tipsnya Yongki ini apa ya menghandle banyak sekali tugas-tugas di perkuliahan. Dari setiap dosen ada tugas, ada dari studio desain arsitektur, nanti ada tugas mata kuliah umum. Nah, terus nanti belum lagi ada eh, kelas sertifikasi. Nah, mungkin ada yang penasaran terus bagaimana Yongki ini bisa melewati itu semua. Yongki apakah sudah masuk ya? Ini saya nggak bisa ngeliat ini soalnya.
Belum nggak, Ibu? Belum ya? Sebentar. Kenapa ya? Belum. Tapi sudah diinfo ya kalau harus di breakout room itu Sudah. tadi. Oke, kalau misalnya belum ada, baiklah saya pending dulu ya. Ini kalau ada pertanyaan belum ada ya. Oke, kalau belum ada, mungkin kita lanjut dulu. Kevin, apakah sudah ada di sini? Sudah, Bu. Kevin, oke ya. Mungkin sambil menunggu ya, saya nggak tahu nih kenapa. Tapi sambil menunggu, mungkin saya bisa persilakan Kevin untuk mungkin lanjut cerita tentang pengalamannya Kevin kuliah di UIKA. Ya, jadi Kevin Chandra Darmawan, ST, ini alumni baru nih ya. Ini baru akan wisuda hari Sabtu besok ya. Benar ya Kevin ya? Nggih, Bu. Ya, oke. Terima kasih Kevin untuk kesediaannya. Kevin ini adalah alumni Prodi Sipil angkatan 2019. Saya dengar dari ketua prodinya, Kevin ini adalah alumni terbaik dari program studi Teknik Sipil untuk tahun ini. Ya, dan sekarang sedang akan melanjutkan studi lanjut S2 di ITS Surabaya. Mungkin tidak berlama-lama, saya persilakan Kevin untuk cerita pengalamannya. Silakan Kevin. Ya, baik, Bu. Sebelumnya saya sudah sempat kirim presentasinya ke moderator untuk dibantu share screen karena kebetulan saat ini saya pakai HP, Bu. Laptopnya sedang dipakai. Mungkin bisa tolong di share screen Oh terlebih ya, ya. dahulu. Ya, sebentar. Baik ini, sebentar ya. Baik, ini saya coba bantu share screen dari tempat saya ya. Oh, sudah dari Bu Risma. Terima kasih Bu Risma. Bentar, Bu. Seperti ini sudah terlihat Sudah, belum? sudah kelihatan Bu Risma. Terima kasih. Silakan, Kevin. Ya, terima kasih Bu Risma sudah membantu untuk share screen. Perkenalkan sebelumnya saya Kevin Chandra Darmawan, alumni dari UNICAP dari Teknik Sipil tahun 2019. Langsung saja tidak usah berlama-lama lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya khususnya terkait tentang how to do a postgraduate dari sejak sidang tugas akhir hingga lanjut menjadi mahasiswa. Suaranya mungkin bisa diperjelas Kevin, karena suaranya Oh, baik, Bu. kecil sekali. Ya, silakan. Tes, apakah sudah terdengar dengan jelas, Bu? Suaranya jelas, cuman saya nggak bisa lihat wajahnya Kevin. Ya, mungkin bisa diatur sedikit kamera handphonenya gitu. Ya, nah, ya. Baik. Uh, Jujur pertama kali saya ketika join di acara Zoom kali ini saya juga cukup kaget, ternyata peminatnya cukup banyak. Ini partisipannya sampai 123. Jadi saya juga merasa senang karena semoga cerita saya pada malam ini itu bisa membantu membuka pikiran kita bersama dan juga melihat
dunia luar saat ini bagaimana. Saya juga lihat ternyata untuk partisipannya malam ini tuh rata-rata juga ada yang baru mahasiswa baru angkatan 2023 juga bisa menerima pemaparan saya hari ini karena yang saya paparkan hari ini semuanya itu terkait tentang planning kita ke depannya setelah lulus itu mau apa, khususnya bagi yang ingin melanjutkan program studinya. Untuk topiknya yang akan saya paparkan pada malam ini yaitu introduction, kemudian reason for continuing postgraduate studies, alasan untuk melanjutkan program studi itu apa, kemudian preparation-nya, persiapannya bagaimana, dan juga pengalaman pribadi. Next slide. Iya, sebelumnya postgraduate students itu apa? Postgraduate students itu adalah program studi pasca sarjana. Jadi begitu kita dinyatakan lulus dari BIKA dengan menyandang gelar strata 1, itu kita sudah bisa memikirkan ke depannya kita ingin melanjutkan studi kita atau mulai bekerja. Itu kembali lagi keputusannya ada di teman-teman semuanya. Nah, kemudian untuk gelarnya apa yang didapatkan, tentu kalau dari teknik nanti akan mendapatkan gelar magister teknik. Kalau untuk dari arsitektur nanti akan mendapatkan gelar magister arsitektur. Dan saya juga lihat ternyata ada dari fakultas ekonomi, ada fakultas akuntansi. Nanti untuk gelar-gelarnya itu sama, nanti gelarnya magister ekonomi atau magister akuntansi. Mohon maaf, Kevin. Mohon maaf, Kevin ya, sebentar. Mohon maaf, Iya, para Bu. peserta, suaranya minta tolong di mute dulu ya. Di mute dulu. Ini siapa ini yang bocorin nih? Atas nama Mikael Kulbi, minta tolong bisa di-mute. Terima kasih. Oke, sudah. Oke, suaranya minta tolong di mute dulu biar jelas yang berpaparan. Oke ya, terima kasih. Silahkan, Kevin. Oke, Bu. Kemudian di program studi postgraduate student ini, bila S1 kita akan mempersiapkan tugas akhir atau menyusun skripsi. Nah, nanti untuk di program pasca sarjana ini, khususnya untuk S2, nanti kita akan menyusun tesis, dan untuk program S3 nanti akan menyusun disertasi. Nah, dan tahap yang saya kerjakan saat ini yaitu di program magister, jadi akan menyusun sebuah tesis. Lantas tesis itu apa sih? Apa bedanya tesis dengan skripsi? Jadi tentunya kalau kita bandingkan dari Minta tolong kalau untuk kita Mikael Kulbi. Sebentar, Mas Kevin. Minta tolong Mikael Kulbi. Saya lihat speakernya mic-nya masih nyala ya. Mikael Kulbi. Ya, karena di sini saya nggak bisa matikan suara peserta ya. Ada yang bisa menjadikan kita host kah, Bu Risma atau Bu Hana? Minta tolong Bu Hana ke ICT. Halo, Michael Kulbi. Minta tolong suaranya dimatikan dulu ya. Michael Kulbi. Michael Kulbi. Di-mute dulu suaranya, Michael Kulbi. Halo. Ya. Apa? Mikael, minta tolong suaranya dimatikan ya, suaranya masuk ke peserta semuanya. Speakernya di-mute dulu. Speakernya disilang dulu. Oh ya, sudah. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf.
Kevin, silakan bisa dilanjutkan. Oke, Bu. Nah, lantas apa sih perbedaan tesis dan skripsi? Jika di program studi S1, kita akan mempersiapkan tugas akhir atau skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan kita. Dan nanti kalau teman-teman lanjut ke program studi pasca sarjana, nanti teman-teman akan menyusun tesis, khususnya untuk yang lanjut ke program S2, dan juga disertasi untuk yang lanjut ke program S3. Nah, untuk perbedaannya sendiri, perbedaan mendasar dari tesis dan skripsi itu apa? Nah, kalau tesis sendiri itu berdasarkan nilai empirical research-nya itu lebih mendalam, jadi lebih banyak lagi pembuktiannya dan juga pengolahan datanya juga semakin lebih mendalam. Mungkin itu tidak saya paparkan terlalu mendalam, hanya sebagai gambaran saja yang membedakan dari program studi S1 dan S2 itu apa. Karena sejujurnya saya sendiri juga masih mahasiswa baru, masih baru berjalan semester 1. Kemudian dari segi beban studinya, jika di program studi S1 kita akan menempuh SKS hingga 140 sekian G kalau nggak salah. Nah, kalau di program studi magister itu lebih sedikit, hanya 40 hingga 44 SKS dengan masa studi 3-4 semester atau 1,5 hingga 2 tahun. Jadi program studi di program S2 itu lebih cepat, teman-teman. Jika S1 kita 3,5 hingga 4 tahun, kalau S2 itu hanya sekitar 1,5 hingga 2 tahun sudah lulus. Dan untuk dari segi perkuliahannya, jika dulu ketika S1 kita di UIK atau S1 dimanapun itu, kita kan lebih ada juga kegiatan-kegiatan eksternalnya seperti UKM, kemudian kegiatan dari HIMA, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat non-akademis itu kan masih ada gitu. Tapi pada saat kita menempuh program pendidikan S2 itu sudah benar-benar fokus kepada research nanti berkaitan dengan tesisnya dan juga terhadap aktivitas pembelajarannya. Jadi mungkin itu gambaran umumnya bagaimana perbedaan kehidupan dari atau peralihan dari mahasiswa undergraduate ke mahasiswa postgraduate. Next slide. Baik, kemudian yang pertama tentunya untuk mendapatkan peluang karir yang lebih baik lagi. Karena saya memiliki pemikiran seperti ini, kalau kita semakin memiliki banyak wawasan, kemudian tentunya juga pada saat kita lanjut program studi pasca sarjana, kita memiliki teman-teman baru, memiliki relasi yang baru, tentunya itu akan meningkatkan karir opportunities kita. Itu kembali lagi juga ke diri kita masing-masing mau melanjutkan atau tidak. Yang saya paparkan hari ini tidak terkhusus ingin mendoktrin teman-teman untuk lanjut S2. Kalau memang teman-teman ada yang mau kerja dulu boleh, atau mungkin sudah punya peluang mau lanjut juga boleh. Itu semua kembali ke teman-teman. Jadi di sini saya tidak mau mendoktrin teman-teman semua. Kemudian yang kedua yaitu karena saya ingin meningkatkan kapasiti serta mengimprove soft skill kita, soft skill saya. Karena tentu apa yang kita dapatkan di S1 itu masih bisa kita gali lebih dalam lagi. Saya masih bisa menggali lebih dalam lagi ilmu-ilmu yang sudah diberikan di bangku perkuliahan S1. Kemudian alasan saya yang ketiga yaitu investasi ilmu. Mengapa investasi ilmu? Karena saya meyakini, tidak hanya saya juga sempat tanya ke teman-teman sekelas saya, alasannya mereka lanjut menjadi mahasiswa magister itu apa. Mereka juga rata-rata mengatakan karena untuk knowledge investment. Mengapa sih pentingnya investasi ilmu itu? Karena investasi ilmu, teman-teman, itu tidak akan pernah hilang. Investasi ilmu itu akan selalu ada. Kalau teman-teman sudah mengetahui ilmu itu, ya teman-teman akan tahu terus. Seterusnya akan tahu. Seperti itu. Jadi itu adalah investasi yang tidak pernah hilang. Kemudian alasan selanjutnya tentunya untuk mendapatkan gelar master. Dan yang berikutnya itu menjadi being more confidence. Karena apa? Semakin banyak wawasan dan ilmu pengetahuan yang saya miliki, tentu saya akan semakin percaya diri untuk menghadapi
berbagai tantangan yang ada di dunia kerja nantinya. Mungkin itu beberapa yang ada 5 alasan yang melatar belakangi saya mengapa ingin melanjutkan program studi saya. Next slide. Nah, ini sebagai gambaran kita untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi di luar dari kampus kita UIK itu apa. Teman-teman bisa lihat dari data yang saya peroleh per 31 Desember 2022. Itu orang-orang yang lulus dari S1 itu sudah berkisar 12.400.000 sekian. Teman-teman bisa bayangkan 12.400.000 sekian bagaimana persaingannya di luar sana. Kalau kita tidak membalancekan dengan soft skill kita, dengan knowledge kita tingkatkan lagi, bagaimana kita mau bersaing dengan 12.400.000 sekian orang-orang di luar. Belum lagi saat ini musuh kita juga tidak hanya manusia-manusia. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar tentang adanya teknologi AI, Artificial Intelligence atau ChatGPT, yang kini juga sudah mulai marak. Itu juga tantangan bagi kita, bahwa kompetitor kita bahkan saat ini pun itu tidak hanya manusia-manusia saja, bahkan sistem seperti AI pun itu juga sudah mulai menjadi musuh bagi kita. Kalau kita nggak mau meningkatkan skill kita sekarang, itu kapan? Kalau kita tidak mau berbenah dari sekarang, itu juga kapan? Next slide. Nah, kemudian saya memberikan suatu analogi sederhana. Itu di sebelah kiri itu tampak seperti itu ya, donat yang biasa kita sering temuin kalau ada di jajan-jajanan pasar gitu ya. Oke, saya gambarkan seperti ini. Rata-rata kira-kira teman-teman mau nggak membeli donat yang pasar itu yang ada di sebelah kiri yang pakai mesis itu dengan harga 10.000? Dibandingkan teman-teman memilih membeli 10.000 tapi mendapatkan donat yang ada di sampingnya itu dengan berbagai rasa. Mau nggak teman-teman beli donat yang 10.000 hanya misis yang seperti ada di pasar-pasar itu dengan donat yang ada di sebelahnya? Nah itu teman-teman, donat itu dianalogikan, saya menganalogikan donat itu seperti ya kita. Kalau kita hanya menjadi biasa-biasa saja seperti donat itu ya, tentu value kita akan ya segitu-gitu aja. Beda kalau kita mau terus, sebenarnya saya di sini mengatakan belajar memang tidak hanya selalu di bangku pendidikan. Belajar bisa dari mana saja. Tetapi kalau memang kita punya kesempatan, kita memang punya peluang dan ada jalan, ya kenapa enggak kita melanjutkan pendidikan kita. Seperti itu. Ya agar kita bisa tahu dan bisa meningkatkan value kita dari yang donat yang biasa saja, kita bisa berubah menjadi donat yang seperti di samping itu. Value kita tentu lebih tinggi. Orang lain menilai kita, oh orang ini lebih berkompeten, lebih berkompatibel. Seperti itu. Ya, semoga analogi yang saya sampaikan ini bisa tersampaikan dengan teman-teman semua. Next slide. Oke, bahkan di luar sana ya, mungkin kita ada yang tahu nih 2 artis ini ya. Yang di sebelah kanan itu Maudy Ayunda, yang di sebelah kirinya itu Iqbal. Nah, bahkan kan teman-teman tanya saja pada diri teman-teman, jika teman-teman sudah menjadi sosok artis yang terkenal, mau nggak teman-teman melanjutkan studinya? Nah, bahkan yang artis-artis pun yang sudah memiliki karir yang bagus, dengan kata lain juga uang sudah mengalir terus, tapi mereka tetap mau lanjut. Ya karena apa? 2 orang ini juga mengatakan investasi ilmu itu penting. Apalagi mereka juga punya peluang, mereka punya kesempatan bisa lanjut, mereka lanjut. Seperti quote dari Kak Maudy Ayunda, jangan pernah berhenti menuntut ilmu selama kita masih menghirup udara. Jadi bisa kita melihat keluar ya teman-teman, bahwa di luar sana bagaimana semua orang itu sedang mempersiapkan dirinya mereka masing-masing untuk menjadi lebih baik. Tentunya di sini anak UIK, saya juga sebagai alumni UIK ingin mengajak teman-teman semua untuk mulai berbenah apa yang mau kita lakukan. Karena di luar sana kalau teman-teman lihat itu sudah luar biasa semuanya, sudah benar-benar beda lah dengan
mungkin dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dengan 30 tahun lalu, bahkan sebelum kita lahir pun mungkin beda. Mungkin mulai sekarang kita bisa mulai mempertimbangkan kembali tentang pentingnya knowledge investment itu tadi. Mungkin bisa di next slide. Iya, lalu apa yang harus dipersiapkan? Tentunya pertama-tama teman-teman harus ini ya, fokus dulu menyelesaikan tugas akhirnya dan skripsinya tepat waktu. Kalau memang sudah waktunya 4 tahun, studi 4 tahun, kalau bisa jangan lebih-lebih. Setelah teman-teman selesai sidang, pastinya akan melakukan revisi kan. Setelah revisi, mengurus hal-hal yang lainnya, melengkapi berkas kelulusan yang lainnya, dan setelah di yudisium itu, teman-teman baru bisa mendapatkan surat keterangan lulus. Jadi, kalau teman-teman mau melanjutkan program studi itu, sekarang nggak perlu nunggu ijazah keluar. Pakai surat keterangan lulus, itu sudah bisa. Jadi, waktu kemarin saya apply ke ITS itu, ijazah belum keluar. Jadi, saya bulan 3 yudisium, bulan 4 akhir mau ke 5 awal, saya sudah langsung apply ke ITS pakai surat keterangan lulus. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut lagi terkait tentang pengalaman saya tersebut. Kemudian berikutnya, look for registration information. Teman-teman mungkin yang saat ini masih maba, masih baru angkatan 2023, 2022, nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman sudah melanjut, mau cari informasi dari sekarang, nggak apa-apa. Semua itu memang butuh persiapan, karena banyak sekali yang harus dipersiapkan. Dan saran dari saya juga, kalau mencari informasi, usahakan dari web-web yang memang resmi. Sebagai contoh, teman-teman ingin lanjut di ITS. Ya, teman-teman cari informasinya dari website resminya ITS, jangan dari website yang lain-lain. Itu memang kadang-kadang keakuratan informasinya itu dipertanyakan. Kemudian persiapkan semua segala kebutuhannya. Teman-teman mau mendaftar di PTN ataupun mendaftar di PTS itu mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Itu teman-teman benar-benar harus perhatikan. Kalau saya dulu saya list satu per satu kebutuhannya apa, karena itu memang banyak sekali dan beda-beda juga. Nah, kemudian yang terakhir yaitu persiapkan diri kita untuk mengikuti berbagai macam seleksi tes. Saya kurang tahu kalau di PTS, di perguruan tinggi swasta, itu apakah akan ada selection test juga atau tidak. Tapi kalau untuk melanjutkan program studi di seluruh PTN yang ada di Indonesia, itu ada selection testnya. Apalagi kalau teman-teman yang ingin mau lanjutnya malah ke luar negeri, itu tentu pasti ada. Next slide. Nah, mungkin di sini saya bisa memberikan contoh requirements yang ITS minta untuk kepada kita bila ingin melanjutkan studi magisternya di ITS. Yang pertama-tama yang harus teman siapkan yaitu sertifikat TOEFL ITP yang dikeluarkan oleh lembaga resminya ITS yang pusatnya ada di US, itu nilainya lebih besar dari 480. Nah, ini juga pengalaman yang ingin saya bagikan. Teman-teman kalau mengambil TOEFL, apalagi yang dimintanya TOEFL ITP, itu teman-teman benar-benar harus perhatikan lembaga penyedianya. Kadang-kadang itu ada, saya pernah juga waktu itu salah mengikuti tes, saya lihat di Instagram ada info tes TOEFL loh, kok harganya murah, cuman berapa, sekitar 150-an. Oke, saya apply. Nah, dan ternyata setelah sertifikatnya keluar, ternyata itu bukan dari TOEFL ITP. Itu hanya berupa TOEFL Prediction Test, di mana itu tidak bisa dipakai. Kalau mau apply ke PTN, tidak bisa. Nah, jadi itu teman-teman harus diperhatikan betul-betul kalau mengambil TOEFL ITP, itu benar-benar harus pastikan lembaganya itu dari ATS. Seperti itu. Mungkin bisa kalau saya dulu, saya kontak person orangnya, maka saya sampai tanya, ini benar ya dari lembaga ITS? Oh iya benar. Nah, baru teman-teman bisa apply. Kalau untuk harga tes TOEFL ITP itu memang agak mahal. Itu saya dulu kena 588.000. Itu saya ngambilnya secara online di UII, Universitas Islam Indonesia, secara online. Tapi walaupun online gitu, tetap ketat banget tes TOEFL-nya itu benar-benar ketat.
kita diawasi oleh proktor, di mana satu proktor mengawasi 10 orang, dan kemudian juga tes TOEFL-nya itu semacam kita kalau dulu mungkin mengenalnya UNBK gitu ya. Begitu layarnya terbuka, sudah nggak bisa close ke layar yang lain-lainnya lagi. Kalau terclose berarti jawaban terkirim. Jadi seketat itu tesnya dan itu butuh persiapan. Dan teman-teman juga perlu ketahui bahwa tes TOEFL ITP ini itu memiliki masa berlaku sertifikatnya itu 2 tahun. Nah, ini saran dari saya juga, bisa dipersiapkan sebelum teman-teman lulus, itu bisa dipersiapkan dulu TOEFL ITP-nya. Karena ada jangka waktunya berlakunya itu 2 tahun. Jadi supaya tidak terlalu mepet-mepet ke belakangnya, ataupun mungkin ada yang belum menyampai persyaratan bisa mengambil tesnya lagi, itu masih ada waktu. Kemudian persyaratan kedua yang diminta yaitu tes potensi akademik di atas 450. Untuk tes TPA-nya ini teman-teman bisa tes ke berbagai lembaga ya. Kalau ITS sendiri itu menyediakan tes TPA ini. Itu dulu beban biaya saya kena sekitar 200.000 untuk tes TPA-nya itu. Kemudian paper test, setelah teman-teman meng-apply tes TOEFL, tes TPA-nya, SKL-nya, berkas-berkas yang lainnya, kemudian teman-teman akan menghadapi yang namanya paper test. Nah, paper test sendiri itu apa? Yaitu tes tertulis terkait materi bidang yang teman-teman pilih. Nah, kalau di bidang sipil, itu terbagi menjadi 5 ya. Ada manajemen konstruksi, kemudian hidrologi, lalu lintas, kemudian struktur, dan juga geoteknik. Itu nanti pada waktu kita meng-apply program studi S2, itu kita agak belajar semuanya. Itu kita benar-benar milih 5 di antara satu itu. Dan itu juga berkaitan dengan tesnya, dengan soal tesnya itu. Kalau saya ngambilnya struktur, jadi saya menghadapi paper testnya tentang struktur. Dan itu benar-benar juga butuh persiapan yang matang, karena soalnya juga tidak semudah itu, tidak segampang itu, butuh persiapan semuanya. Kemudian yang ketiga yaitu interview. Di dalam interview ini nanti akan teman-teman akan memaparkan rencana tesisnya teman-teman. Bahkan di sini kita juga bisa melihat kita belum memulai studi kita pun kita juga sudah ditanyai tesis kita apa. Gitu. Jadi sebanyak itu persiapannya, benar-benar tidak bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini contoh sertifikat TOEFL ITP yang asli, itu ada logo ETS-nya, teman-teman. Jadi, teman-teman, nggak apa-apa. Jangan sungkan untuk chat ke kontak person-nya, minta foto sertifikatnya seperti apa. Saya juga dulu kayak gitu. Maaf, Bu, Pak, boleh lihat contoh sertifikatnya seperti apa? Oh, seperti ini. Nah, kalau sudah mereka bisa menunjukkan sertifikatnya dan itu benar, ada logo ETS-nya, baru teman-teman bisa daftar. Untuk sekedar info tambahan, kalau untuk tes TOEFL ITP ini ada yang online, ada yang offline. Kalau yang online itu ya diadakannya dari rumah dengan proktor tadi yang saya jelaskan. Kalau untuk tes offline-nya di Surabaya, di area Surabaya, TOEFL ITP yang offline atau onsite itu setahu saya di Erlangga itu ada. Di Erlangga dan UNESA. Saya kurang tahu lagi kalau di luar itu ada, saya juga kurang tahu. Jadi mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang mau ngambilnya secara onsite, itu di Erlangga atau UNESA tuh ada. Ya untuk bebannya itu rentan antara 580 sampai 600 sekian untuk biaya tesnya. Nah, bisa next slide. Iya, pengalaman pribadi saya. Jadi pada waktu itu Januari kemarin, Januari 2023, saya sidang TA kan. Setelah sidang TA, melakukan revisi, dan akhirnya bulan 3 itu saya di yudisium. Setelah saya di yudisium itu, saya langsung mikir, aduh ini mau lanjut program studi S2, nutut enggak ya persiapannya. Nah, kemudian saya juga sempat konsultasi waktu itu ke Bu Yohan. Bu Yohan, saya ingin lanjut S2, bahkan Bu Yohan
siapa Kevin gitu. Ini saya waktu itu juga bertekad dicoba aja dulu. Jadi akhirnya dengan persiapan yang minim itu saya mempersiapkan segalanya itu hanya dari bulan 4, 2 bulan saja, bulan 4 dan 5 saya mempersiapkan dan syukuran akhirnya semuanya bisa. Tapi cukup mengges juga waktu itu. Nah, makanya itu saya juga membagi ke teman-teman, jangan kalau ingin lanjut, jangan meniru seperti saya yang persiapannya mepet itu karena jujur waktu itu benar-benar semuanya serba dadakan, serba lari-lari. Jadi kalau bisa dipersiapkan dari sebelumnya, bisa dipersiapkan. Karena nanti tentu hasilnya akan jauh lebih baik dan juga lebih enak gitu kita untuk mendaftarnya, tidak mepet-mepet seperti ini. Mungkin itu, oh ya, mungkin pengalaman juga yang bisa saya ceritakan ketika saya memulai perkuliahan magister saya, itu dari segi atmosfernya beda, teman-teman. Jika dulu mungkin kita di S1 masih adalah eh, leye-leyehannya gitu ya, masih ada eh, ya bercanda-bercandanya gitu masih ada. Dan kalau di atmosfer perkuliahan saya di S2 ini semuanya benar-benar saya lihat teman-teman saya itu semuanya benar-benar pada serius. Saya juga bisa melihat semuanya itu pada ini tahu tujuannya mereka datang ke sini itu ya untuk belajar cepat lulus seperti itu. Jadi sudah gak ada lagi yang namanya bercanda-bercanda gitu gak ada dan itu juga ini mengubah diri saya juga untuk lebih serius karena terpengaruhi oleh atmosfernya yang tingginya antusiasnya teman-teman saya juga yang sama-sama melanjutkan studinya. Mungkin itu pengalaman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih Kevin untuk sharing presentasinya. Ya, menarik sekali ya. Kalau tadi Yongki bercerita tentang proses perkuliahan di Wika, terus kemudian tentang bagaimana dari perkuliahan itu Yongki bisa melanjutkan sampai ke dunia kerja, terus kemudian pengalaman-pengalaman apa yang bisa ditarik dari perkuliahan, kemudian dari dunia kerja yang sekarang em, dilakukan oleh Yongki. Nah, sebaliknya Kevin mungkin lebih ke ini ya, memperkenalkan bagaimana setelah kita lulus, kemudian mencari peluang-peluang. Yang diambil Kevin salah satunya ini adalah melanjutkan studi S2 atau studi magister. Ya mungkin bisa ditarik pelajaran juga buat yang ingin melangkah lebih jauh, yang sudah siap-siap untuk melanjutkan studi lanjut, bisa belajar juga dari Kevin ini ya. Tadi ada beberapa tips-tips. Oh ya, sebelum saya buka sesi pertanyaan, mungkin saya bisa minta izin bertanya dulu ke pemateri Kevin dan Yongki. Kalau ada yang ingin minta materi presentasinya, ini apakah boleh di-share ke apa rekan-rekan peserta? Monggo Bu, boleh. Oke, terima kasih. Ya, baiklah. Sekarang ini tadi saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan di chat ya. Ya, mungkin kita mulai dulu dari yang sudah ditulis di sini. Ya, ini ada pertanyaan untuk Kevin ya. Silakan nanti bagi yang ingin melanjutkan, pertanyaannya boleh ditujukan untuk Kevin ataupun Yongki, ya boleh ditulis di kolom chat. Kalau misalnya ingin bertanya langsung, nanti boleh raise hand. Untuk sementara saya akan ini ya membacakan dulu pertanyaan yang sudah ditulis di kolom chat. Pertanyaannya ditujukan ke Kevin. Ya, S2 yang dilakukan Kevin nanti ini melalui onsite atau hybrid? Baik. Eh, untuk S2-nya ini saya sudah berjalan, jadi bukan akan menjalani, tapi saya sudah menjalani
perkuliahan saya ini sudah masuk ke minggu ke-13, di mana 3 minggu lagi saya juga akan menghadapi UAS. Nah, untuk perkuliahannya sendiri itu ya offline, full semuanya dilakukan di kampus. Seperti itu. Untuk pendaftarannya kemarin, itu memang untuk kayak seleksi berkas dan lain-lainnya itu secara online, jadi kita upload di websitenya ITS, tetapi untuk tesnya itu kita benar-benar on-site. Seperti Oke. itu. Ya, seperti itu ya untuk Ibnu Resa, jawaban dari Kevin. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yuwanita. Kevin, bisakah minta tolong di-sharingkan ke teman-teman semua ini terkait tugas akhirnya di UIK dan kemudian riset lanjutan yang dilakukan di S2. Baik. Baik teman-teman, saya akan menceritakan pertama terkait dengan tugas akhir saya dulu ketika di UIK. Jadi saya itu mengambil penelitian waktu di S1 atau skripsi saya itu judulnya penggunaan batu bronjong sebagai alternatif dinding penahan tanah untuk tower BTS pada kondisi kontur tanah miring. Oke, jadi eh, skripsi saya itu dulu itu gini, kasusnya itu terkait tentang tower BTS. Tower BTS itu towernya itu teman-teman, towernya apa? Provider seperti Telkomsel, XL ya, tower-towernya untuk komunikasi itu. Untuk studinya dulu saya di Papua, di daerah Timika. Itu di sana itu kan kontur tanahnya itu berbukit-bukit karena itu di daerah Timika tuh dilalui lereng itu Gunung Jayawijaya. Itu konturnya miring. Di situ pengen dibangun provider tapi kondisi tanahnya miring. Itu bagaimana? Itu akhirnya diusulkan menggunakan batu bronjong. Batu bronjong itu kalau mungkin teman-teman pernah ada yang ini. Itu kalau di Jagir itu pinggiran kalinya itu kan ada batu-batu yang seperti trapesium itu yang di pinggir-pinggirnya. Nah, itu batu bronjong itu. Nah, jadi di S1 itu ya saya mendesain itu batu bronjongnya itu diuji menggunakan Plaxis apakah sudah memenuhi semua standar-standar yang disyaratkan oleh SNI. Itu kalau untuk di S2-nya rencana tesis saya itu saya mengambil topik itu pengaruh pengaruh ukuran profil WF dan juga besar derajat pada karakter untuk konstruksi struktur. Jadi untuk struktur warehouse ini seperti ini, struktur badannya pabrik itu yang bentuk seperti pelana kuda. Nah seperti itu, mungkin kalau teman-teman yang di luar sipil mungkin agak bingung ya. Ya pokok warehouse itu untuk yang di pabrik yang bentangnya lebar dari baja-baja itu saya ke depannya menganalisa untuk besar sudut rafternya itu apakah memberi pengaruh seberapa besar, juga dari ukuran profilnya itu memberikan pengaruh seberapa besar, kemudian kombinasi dari kedua variabel itu juga seberapa besar. Tentunya beda ya. Kalau kita dulu S1 kan penyajian datanya mungkin hanya sampai analisa deskriptif, hanya rata-rata, median, modus, mungkin kan seperti itu. Tapi kalau di S2 ini tesis kita dituntut untuk ada minimal dua variabel. Dua variabel itu kita lihat regresinya bagaimana. Kemudian ini kalau dia bekerja secara bersama-sama itu pengaruhnya bagaimana. Jadi menduga suatu populasi dari suatu sampel. Mungkin itu yang membedakan skripsi dan tesis dari tingkat penyajian datanya. Oke, terima kasih. Langsung saya baca. Ya, oke, terima kasih Kevin. Ini sambil saya beri kesempatan dulu kepada yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan ini ada yang raise hand, Arya,
bisa minta tolong on cam ya, sebutkan dari jurusan apa, kemudian sebutkan pertanyaannya untuk siapa. Ya, silakan. Selamat malam, saya Arya dari jurusan Sastra Inggris NRP 614200016. Saya punya dua pertanyaan untuk Kak Yongki sama Kak Kevin juga ya. Yang pertama, materi fisika apa yang digunakan dalam dunia arsitektur? Dan yang kedua, apa perbedaan fisika yang digunakan dalam dunia arsitektur dan dalam dunia teknik sipil? Ya, terima kasih Arya untuk pertanyaannya. Em, ini saya juga bingung ya. Oh, baik, mungkin saya persilakan dulu ya. Untuk Kevin mau menjawab dulu pertanyaan dari Arya, gitu. Baru kemudian Oke, Yongki. Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan ini cukup menarik ya, karena dari segi pertanyaan ini kita jadi lebih bisa membedakan tentang arsitektur dan juga prodi teknik sipil. Kalau untuk materi fisika yang dipelajari untuk teknik sipil itu cukup banyak. Yang pertama yaitu materi fisika terkait kesetimbangan gaya. Kesetimbangan gaya tentunya membuat suatu bangunan itu harus stabil. Berarti gaya aksi dan reaksinya harus sama. Konsep dasarnya seperti itu. Kemudian juga mempelajari tentang konsep torsi, konsep regangan, tegangan, kemudian juga elastisitas, plastisitas. Sebenarnya masih banyak konsep-konsep fisika yang diterapkan di bidang teknik sipil. Karena memang tentunya teknik sipil itu sendiri turunan dari ilmu fisika yang dikombinasikan dengan ilmu matematika juga. Mungkin itu gambaran universalnya terkait dasar ilmu fisika dipakai dalam teknik sipil, yaitu kesetimbangan gaya. Ya, itu kalau dari Kevin, Yongki mungkin mau menambahkan? Ya, kalau dari segi arsitektur sih, kalau saya dulu belajar mekanika teknik fisika itu memang kita eh, fisika itu lebih condong ke teknik sipil. Cuman untuk arsitek itu, kalau buat saya pribadi ya, yang saya pelajari, eh, kita itu walaupun arsitek, tapi tetap harus juga mempelajari eh, apa sipil gitu loh. Jadi biar apa? Karena dasar perancangan itu mulai dari arsitek. Setelah dari arsitek masuk ke sipil, setelah itu ke bagian-bagian lainnya. Jadi memang lebih tepatnya sih dijawab oleh saudara Kevin karena memang lebih condong ke fisika itu lebih ke teknik sipil ya kalau menurut saya ya. Itu. Oke, Ya, terima kasih. ya, ya semoga itu menjawab ininya Arya tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Em, Mungkin ini ada Pak Saleh ini sudah menulis di kolom chat, ya, menulis di kolom chat, tapi mungkin mau bertanya secara langsung ya, Pak Saleh ya. Silakan, Pak Saleh. Selamat malam Mas Yongki. Selamat malam, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Saleh dari arsitektur. Saya yang kelas malam, kelas karyawan. Oh iya. Semester 1 nih. Jadi malu nih sama teman-teman yang tua sendiri mungkin. Pertanyaan saya sangat menyimak tadi presentasi dari Mas Yongki. Mas Yongki sepertinya lebih banyak apa namanya memiliki aset sendiri ya. Berarti maksudnya proyek desain sendiri, terus mendanai sendiri, terus kemudian dijual. Begitu ya Mas Yongki? Iya, betul. Itu gimana? Berarti kan Mas Yongki harus nyiapin dana yang sedemikian banyak gitu. Apa sistemnya? Sistem kerjasama, ada investor di balik proyek-proyeknya Mas Yongki atau bagaimana? Ya, jadi untuk pengalaman saya yang pertama, pembangunan pertama itu memang ada investor. Jadi kebetulan
ada pemilik tanah. Pemilik tanah itu kok tanah ini potensial untuk dibangun ruko. Nah, jadi memang spesialis saya itu spesialis ruko. Loh, jadi eh, kita ajak kerjasama. Kalau misalnya saya punya modalnya itu nggak terlalu gede, tapi cukup untuk membangun. Nah, jadi kita istilahnya itu bagi hasil. Dia yang punya tanah, saya yang bangun. Untuk perizinan-perizinan IMB dan lain-lain, semuanya saya. Gitu. Jadi apa dari situ saya bisa mulai untuk nyiapin dana untuk proyek-proyek selanjutnya. Gitu, Pak. Terus kalau pengerjaan berarti Mas Kevin bangun di bawah CP sendiri, di bawah perusahaan sendiri gitu. Iya, betul. Di bawah perusahaan saya sendiri. Gitu. Iya, iya. Baik, terima kasih sudah sangat Mm-mm. jelas. Terima kasih Mas Yanji. Ya, Ya, terima kasih Pak Saleh. Ini sekali lagi saya ingin bacakan pertanyaan dari Supriyadi. Supriyadi, mahasiswa arsitektur. Ya, ini untuk Yongki ya. Jadi bisa ditulis selamat malam. Ya, saya ingin bertanya dan pertanyaan ditujukan untuk Kak Yongki. Mungkin sharing saja atau memberikan saran terkait mahasiswa arsitektur yang tidak penuh memanfaatkan ruang studio buat mahasiswa yang masih di awal kuliah ataupun di akhir kuliah. Karena saya sendiri pun merasakan pengalaman dari studio. Ini maksudnya gimana ya? Atau mungkin maksudnya belum merasakan pengalaman penuh belajar di studio ya, karena sempat terdistruksi oleh masa pandemi mungkin ya, maksudnya Supriyadi ya. Jadi Yongki mungkin bisa memberikan semangat supaya mahasiswa, terutama di arsitektur ya, bisa lebih memaknai studio sebagai salah satu relasi selain hanya belajar arsitektur teori gitu ya. Kalau misalnya saya kurang jelas, mungkin Supriyadi bisa menambahkan. Kira-kira begitu. Betul, Supriyadi? Supriyadi nggak ada ya? Ya. Mungkin Yongki bisa langsung saja menjawab. Silakan Yongki. ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau pengalaman saya pribadi itu eh, kelas studio itu pertama memang kalau pas awal-awal memang wah kok di studio terus memang gitu. Memang pertamanya seperti itu. Cuman satu hal eh, kelas studio itu gimana ya? Kita bisa benar-benar fokus untuk mengerjakan tugas-tugas kita, menyelesaikan tugas-tugas kita sampai akhir. Bahkan kalau kita di studio, kita itu bisa lebih dekat sama dosen-dosen yang ada. Dan selain itu bisa, yaitu kalau teman-teman juga mau bergabung di studio, itu lebih baik. Karena studio itu manfaatkanlah studio yang memang udah disediain sama kampus. Nah, karena nggak semua kampus itu mau pinjemin studio sampai malam-malam atau gimana. Itu nggak semua kampus tuh bisa seenak itu. Nah, jadi kalau kalian bisa manfaatin kelas studio itu, bener bisa ngerasain sendiri efeknya. Itu kalau saya buat saya pribadi sama teman-teman itu kelas studio itu sampai saya punya anak sekarang pun saya wah aku dulu kak kuliah tuh kok enak banget. Nah, tungguan. Kalau misalnya saya boleh boleh diizinkan lagi untuk kuliah lagi, no, seneng banget kelas studio itu. Itu bisa diceritain ke anak-anak nanti, bahkan nanti sampai tua bisa diceritain ke cucu mungkin ya. No. Nah, jadi pengalaman-pengalaman di situ nanti kita ngerjain tugas rame-rame, nanti dikasih waktu sama dosen, oh jam segini harus kumpulin. Nah, itu kejadian sama saya dan teman-teman. Misal jam 5 sore harus dikumpulin, kalau enggak saya enggak akan terima. Bener, kita ngerjain rame-rame, ngerjain bareng-bareng gitu. Kita bantuin yang teman-teman yang nggak bisa, yang sudah lebih selesai, kita bisa arahin teman-teman, oh harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Tapi kita saat itu telat ngumpulinnya.
ngumpulinnya telat 20 menit. Kebetulan saat itu dosennya Bapak Ari, itu kita ke kantornya, kita minta maaf dan tidak diterima saat itu. Jadi Pak Aris juga sempat bilang, ngulang aja semester depan gitu. Tapi beliau eh, bisa mengerti keadaan kami, kesulitan kami karena memang tugasnya itu kita tugas baru dalam kehidupan kita. Apalagi kalau misalnya kita cuman ngerjain di kafe, kita sendirian gitu. Kita nggak bisa tanya ke siapa-siapa gitu. Tanya pun lewat HP, lewat WA gitu kan tanyaannya terbatas. Jadi enak banget kalau di studio kita bisa kumpul bareng-bareng, kita bisa tukar pikiran, bisa eh, bisa tukar pikiran, bisa tukar pendapat. Teman-teman juga bisa kasih, oh ini loh sarannya seperti ini, lebih baik seperti ini. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi manfaatkanlah kelas studio yang sudah ada di kampus kita ini dan sudah diberi kebebasan untuk pinjam kelas studio itu untuk kita manfaatkan dengan baik. Seperti itu. Ya, terima kasih Yongki. Semoga tadi menjawab pertanyaannya Supriyadi ya. Berikutnya mungkin saya persilakan ke Pak Eri yang sudah raise hand. Silakan Pak Eri, pertanyaannya ditujukan ke siapa? Baik, terima kasih Bu. Selamat malam, nama saya Wahyu Eri dari Prodi Arsitektur. Pertanyaan ini saya tujukan ke Mas Yongki maupun Mas Kevin. Yang pertama, kami sebagai maba ini ingin tahu nih tips-tips untuk para Bapak Ibu dosen ini yang sampean pernah hadapi itu dulu seperti apa? Kendala maupun sisi positifnya kayak gitu. Kita ingin tahu sharingnya. Terus yang kedua, eh, kalau Mas Yongki ini kan sudah sifatnya sudah mandiri ya. Baik Mas Yongki maupun Mas Kevin, apakah tidak ada keinginan untuk pengembangan diri? Entah itu kita buat apa? Membuat untuk sertifikasi. Sekarang kan tuntutan di dunia kerja itu terkait sertifikasi itu kan memang dibutuhkan itu. Bagaimana kalau menurut Mas Yongki dan Mas Kevin? Kalau Mas Kevin saya rasa masih passionnya meneruskan studinya. Itu. Terima kasih. Ya, silakan Yongki. Mungkin bisa langsung saja dijawab. Jadi pertanyaannya tadi speaker saya sempat mati soalnya. Jadi Oke. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Eri, ini mungkin Yongki bisa share sedikit tips-tips gitu dalam perkuliahan, dosennya kan beragam. Ada Bu Ririn, kalau di arsitektur ya, ada Pak Ari juga hadir ini, ada Bu Risma, ada saya juga ya waktu itu ya. Nah, kemudian kan mungkin mungkin mau tahu sedikit ya Pak Eri ya, kunci-kunci keberhasilan di mata kuliah yang ada di Prodi Arsitektur. Terus kemudian tadi tentang sertifikasi, kayak yang kedua ya Pak Erik ya, tentang sertifikasi, apakah ini ya mungkin manfaatnya atau apa yang harus dilakukan, sertifikasi apa yang harus dipilih atau bagaimana. Mungkin itu Yongki. Silakan. Ya, selamat malam Pak Eri. Jadi kalau untuk saya, kesan-kesan saya selama berkuliah di Widya Kartika terhadap dosen-dosen itu ya beragam sekali sih Pak. Soalnya eh, dari kita semester-semester awal pun sampai semester akhir pun kita ngerasainnya dosen-dosen itu beda. Kalau buat saya pribadi dan teman-teman seangkatan saya. Nah, jadi kalau semester-semester pertama itu memang kita lebih seperti dimomong ya, lebih dimomong, lebih diarahkan. No. Tapi semester-semester atas udah mulai dibuat mandiri karena memang untuk persiapan dunia kerja ataupun persiapan untuk ke tingkat
selanjutnya S2 ataupun S3. Jadi kalau untuk saya pribadi ada Bu Sherly, ada Bu Ririn, Bu Risma, Pak Ari, itu memang berbeda-beda sih. Kalau dari pengalaman saya dengan Bu Sherly sendiri juga ada. Saat itu semester 2, no, saya sempat gambarnya memang tidak mungkin tidak tidak kurang berkenan ataupun kurang benar. Jadi Bu Sherly sempat bilang gini ke saya, oh, ini kok gambaran kayak arsitek gak mikir. Saya pernah digituin sama Bu Sherly dulu semester 2. Tapi nggak apa-apa, itu memang itu buat saya jadi dorongan buat saya. Buat buktiin ke Bu Sherly, oh aku tuh loh bisa. Nah jadi saya eh, kembangin. Jadi itu buat motivasi saya sendiri. Padahal saya tahu Bu Sherly itu orangnya tuh baik. Orangnya baik, orangnya tuh ngomong mahasiswanya. Kalau buat saya, no, wah ini berarti memang ngasih motivasi buat saya. No, jadi di akhir semester 2 itu sampai Bu Sherly bilang, kan itu kan masih gambar manual. Loh, ini kamu yang mewarnai Yong. Saya sampai digituin sama Bu Sherly. Jadi saya juga sempat apa eh, bersyukur banget karena memang dapat pengalaman-pengalaman itu dan sampai sekarang pun saya masih ingat, tapi itu buat motivasi saya, buat motivasi ah, motivasi saya untuk lebih maju lagi. Kalau dari Bu Ririn sendiri, memang beliau memang orangnya eh, mengayomi, tapi juga bijaksana. Jadi tegas juga Bu Ririn. Jadi memang cara mengajarnya memang berbeda-beda ya. Nah, jadi Bu Ririn itu lebih lebih oh kamu tuh harusnya gini gini gini, tapi mengarahnya tuh juga buat kebaikan kita. Kebetulan Bu Ririn ini nganu dosen pembimbing 2 saya skripsi. Jadi saya saat itu memang menemui kesulitan, jadi sempat diarahkan sama Bu Ririn juga. Kalau dari segi Pak Ari sendiri, saya kebetulan sempat bekerja sama Pak Ari di semester berapa itu saya ikut bergabung dengan Pak Ari. Jadi Pak Ari banyak membantu saya dalam memberikan pengalaman-pengalaman kerja dan juga eh, ngasih motivasi saya. Bahkan saya pikir, wah saya sudah kerja sama Pak Ari, nanti skripsi pas sidang bisa dibantu. Ternyata enggak, malah dibantai sama Pak Ari gitu. Nah, tapi Pak Ari itu bantai itu tuh enggak enggak ngawur. Jadi malah ngasih dorongan saya buat jelasinnya lebih baik lagi ke para dosen penguji. Kebetulan saat itu Pak Ari dosen penguji penguji 1 dan penguji 2, penguji 3 itu sekretarisnya saat itu adalah Bu Ririn. Jadi begitu Bapak, dan untuk pertanyaan selanjutnya, untuk sertifikasi. Sertifikasi saya kepingin banget sih Pak untuk masuk IAI. Kebetulan tetangga saya itu juga tergabung dalam IAI Jawa Tengah. Itu beliau sudah banyak karirnya membangun-bangun ada kafe cerita kita di Kopeng, itu famous banget di sini Pak. Tuh, jadi beliau juga sudah mengarahkan saya, Yongki, ayo gabung sama YAI, orangnya juga baik-baik. Kebetulan saya juga pengurusnya, katanya sih seperti itu. Cuman kebetulan memang ada kesibukan masing-masing. Saya sendiri juga sibuk, beliau juga sibuk sampai jarang pulang ke rumah beliau itu. Jadi komunikasi kami sedikit berkurang. Jadi seperti itu, Pak Eri. Terima kasih Mas Yongki. Sama-sama. Ya, terima kasih Yongki. Masih ingat semua ya. Berkesan berarti ya. Sampai ingat sampai sekarang Mas ini. Ya, oke. Oke, terima kasih juga Pak Eri tadi. Berikutnya mungkin saya coba bacakan yang ada di sini. Ya, ini kalau saya belum sebut tadi ya, ini ada ditulis oleh Pak Doni. Kevin ini pernah menjadi juara 3 lomba karya tulis nasional dan sudah mempublikasikan 2 paper karya ilmiah di jurnal terakreditasi Sinta 4.
Ya, kalau untuk kami para dosen, jurnal terakreditasi, apalagi masuk di Sinta, Sinta 4 ini berarti artikelnya sangat berkualitas gitu ya, masuk ke sana. Oke, ini ada pertanyaan tadi, mungkin yang menjawab, saya nggak tahu nih tadi, dari Ibu Resa ya. Kalau Wika sendiri ada rencana membuka S2 em, teknik sipil atau arsitektur nggak sekarang ini? Em, Mungkin belum ya untuk saat ini ya. Untuk Wika belum ada arahan ke sana. Ya, tapi mungkin peluang di luar tuh juga banyak. Jadi mungkin bisa dicari banyak di luar. Kemudian ini ya, saya pilih dulu pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari Nanang Kosim untuk Kak Kevin. Ya, ini saya bacakan ya dari Nanang. Mungkin bisa share pengalaman dari teman-teman Kak Kevin yang melanjutkan S2 sembari bekerja. Kalau ada yang melanjutkan S2 dan bekerja, bagaimana cara membagi waktunya? Ya, mengingat dari cerita Kevin tadi, saat menjalani S2 intensitasnya lebih tinggi dari waktu kuliah di S1. Ya, silakan Kevin. Ya, baik Bu. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan yang sungguh menarik ya, ini untuk saya jelaskan. Jadi saya melanjutkan studi S2 ini juga terkadang saya juga sering membantu juga untuk menghitung beberapa perencanaan-perencanaan struktur juga. Memang padat, jadwalnya itu bisa saya katakan padat. Bahkan ini baru kemarin malam aja saya tidurnya itu baru sampai jam 2. Itu baru menyelesaikan tugas. Itu lantas bagaimana kok sampai bisa mengatasinya di kepadatan seperti itu. Jadi intinya pertama itu jangan jangan sampai tertinggal. Jadi tips yang pertama itu jangan sampai tertinggal. Oke, misalkan materi perkuliahan minggu ketiga tentang materi ini. Kebetulan karena materinya susah banget, jadinya tidak bisa langsung paham di dalam kelas itu saja. Mungkin teman-teman sih pernah ya ada yang mengikuti waktu eh, mata kuliah di hari itu, apa yang dijelasin sama bapak ibu dosennya tuh keluar semua. Cuman masuk kiri, keluar kanan, masuk kiri, keluar kanan. Saya yakin pasti teman-teman pernah mengalami itu. Nah, itu jangan dibiarkan gitu. Jangan dibiarkan dalam artian gak apa-apa, sekarang nggak paham. Jangan dibiarkan tidak mencari tahu. Setelah itu untuk berusaha untuk memahaminya itu bagaimana. Jadi dasarnya tuh mungkin dari situ. Jangan sampai yang namanya tertinggal, karena tertinggal ini seterusnya tertinggal terus. Semakin tertinggal jauh ya udah semakin semuanya semakin apa ya kalau orang Jawa ngaraninya kelabaan gitu, ya, kelabaan gitu. Semakin gopoh gitu. Jadi itu tipsnya yang pertama itu. Kemudian yang kedua harus membuat ini. Kok saya biasanya setiap malam itu sebelum tidur saya selalu memplanning besok mau mengerjakan apa, selesainya sampai di mana. Jadi semisal ada tugas A, tugas B, tugas C. Sebelum malam waktu tidur tuh saya selalu bayang, oh besok saya maunya tugas A itu progresnya sampai di sini. Tugas B progresnya sampai di sini. Tugas C progresnya sampai di sini. Kalau saya memang tipikal yang kalau ngerjain tugas itu tidak langsung SKSD sehari satu malam selesai gitu. Enggak, tapi saya memang sering saya bagi-bagi. Jadi saya ada 5 tugas, saya bagi-bagi kerjain yang ini sampai sini, ini sampai sini, ini sampai sini. Itu juga menghindari kejenuhan. Karena biasanya kalau kita ngerjain satu tugas, itu aja terus dikerjain dari pagi sampai pagi lagi itu kadang kita juga kadang-kadang itu kalau saya ya biasanya tuh kadang kayak ngerasa jenuh. Beda kalau kerjain tugas ini sampai sini, bosen pindah ke tugas yang lain, ini sampai sini, bosen lagi pindah lagi. Jadi intinya tetap produktivitas terus, jangan kerjain tugas jenuh ya udah terus ditinggal. Nah, itu akan semakin menumpuk, menumpuk, menumpuk. Jadi itu kembali ke diri masing-masing. Semakin membiarkan tugas itu menumpuk, ya semakin tidak ada waktunya lagi. Itu. Jadi kita melihat waktu itu jangan sehari 24 jam. Kurangi sama waktu tidurnya teman-teman juga 8 jam.
Jadi kita hanya punya waktu 1 hari itu 16 jam. Itu yang harus dimanfaatkan. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih Kevin. Ya, tadi sudah berbagi tips-tipsnya ya untuk membagi waktu kalau ada yang kuliah sambil bekerja. Mungkin saya berikan lagi kesempatan untuk yang mau bertanya secara langsung. Boleh raise hand. Pertanyaan terakhir untuk langsung? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba saya lihat di kolom chat. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebentar ya. Targeting, ini pertanyaan terakhir dari Ibnu Reza. Ya, ini untuk mungkin perwakilan prodi teknik sipil yang mau menjawab ya. Targeting akreditasi teknik sipil, akreditasinya menjadi A kapan ya? Nah, ini silakan dari prodi teknik sipil mungkin yang mau menjawab ini pertanyaan dari peserta. Adakah? Ya mungkin kalau nggak dijawab sekarang, saya tadi Ibnu Reza ya. Mungkin nanti saya sampaikan, nanti bisa dijawab secara langsung pribadi ya. Nanti akan kita beritahukan ya. Kalau misalnya memang ingin sekali eh, di perkuliahan pun bisa ketemu konsultasi dengan dosennya. Saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Ardi. Ardi, mahasiswa arsitektur. Ya. Mahasiswa arsitektur, izin bertanya untuk Yongki. Izin bertanya untuk Mas Yongki, alur kerja atau workflow saat proses desain dimulai dari mana? Itu apakah dari nol seperti analisa tapak sampai ke final design ya? Dan kemudian penawaran jasanya yang termasuk itu apa saja? Gitu Yongki. Ya, silakan. Ya, selamat malam untuk Ardi. Jadi saya bacakan lagi untuk alur kerja workflow saat proses desain project mulai dari mana? Apakah dari nol seperti analisa? Iya, betul. Jadi dari pertama kita memang harus mengetahui site-nya terlebih dahulu. Jadi kondisi site-nya seperti apa, kontur tanahnya seperti apa, bahkan kita kalau bisa untuk biasanya tahap-tahap pembangunan itu ada seperti tes fondir tanah dan lain-lain. Karena kita nggak bisa asal membangun di satu lokasi, kita harus tahu tanahnya dulu seperti apa. Apakah tanahnya itu apa materialnya tanah padas atau tanah tanah yang lebih lunak, itu kita harus melakukan tes terlebih dahulu. Jadi eh, belum belum dari desainnya dulu, kita harus memang cek site dulu. Seperti kita belajar di DA, desain arsitektur, kita pasti cek cek visit dulu kan. Nah, cek site dulu. Jadi untuk mengetahui, oh ini luasannya berapa, karena dari sertifikat tanah sama keadaan yang aslinya itu berbeda biasanya. Walaupun sertifikat tanah itu dikeluarkan oleh eh, Badan Pertanahan Negara, itu biasanya di aslinya itu pasti berbeda berapa meter. Bahkan saya sering menjumpai misal tanahnya itu cuma 200 meter persegi. Nanti site aslinya itu bisa sampai 220 meter persegi gitu. Jadi memang mungkin ada kesalahan di pengukuran awal karena eh, dari kondisi yang mengukur juga mungkin berbeda. Jadi dari pertama memang cek site dulu, analisis, terus kawasannya seperti apa, kita juga harus tahu itu kawasannya diperuntukkan untuk apa, untuk kawasan perdagangan dan jasa, memang untuk permukiman atau lahan hijau. Jadi seperti itu, kalau dari yang saya biasa jumpai, nah kalau sudah ketemu, oh
site-nya ini kita sudah tahu konturnya dan kondisi sekitarnya dari tetangga-tangganya juga seperti apa. Pernah saya menjumpai pembangunan ruko, tanahnya kita eh, di sertifikat ukurannya sudah fix seperti itu, tapi keadaan aslinya tetangga minta 1 kali 1 meter untuk buka jendela. Nah, jadi memang permasalahan di lapangan itu lebih lebih banyak daripada kita cuman di depan komputer untuk gambar ataupun apapun. Jadi bisa jadi setelah kita desain nanti di lapangan tuh pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Jadi seperti itu. Lalu penawaran jasanya apa saja kira-kira? Jadi dari bentuk desainnya, desain arsitekturnya nanti kita menawarkan ke konsumen. Jadi kita tanya dulu pengennya itu seperti apa, minimalis ataupun eh, modelnya seperti apa. Itu kan nggak bisa sesuai maunya kita sendiri. Jadi kita tuh harus tanya ke konsumen. Jadi eh, konsumen maunya seperti apa, mau bentuknya minimalis atau bentuknya rame-rame juga bisa, warna-warni juga bisa, atau ada sekali-sekali mintanya semuanya harus serba gelap, harus serba hitam. Nah, jadi kita nggak bisa seenak kita desain. Kita harus tanya ke customer dulu, lalu itu pertama dari desain arsitekturnya, lalu kita bisa sekalian tawarkan interiornya. Kalau saya pribadi di arsitek itu kita kan dulu pertama belajar kayak SketchUp. Nah, itu kan bisa untuk interior. Bahkan untuk sekarang AutoCAD ataupun Revit, saya lebih ke Revit sih. Eh, Bisa untuk interior karena saya kebetulan juga nggarap interiornya gereja saya, terus interior eh, yayasan sinode gereja saya juga itu saya nggarap semua. Cuman kebetulan tadi di PPT saya juga tidak memasukkan karena nanti terlalu banyak gambar. Jadi seperti itu. Jadi arsitek itu bisa untuk menjangkau semuanya. Nanti kalau dari perhitungan struktur, arsitek bukan bukan masternya di situ, tapi kita tetap harus lihat keadaan. Kalau misalnya, oh ini seperti ini tingkat kesulitannya, kita harus tetap menggandeng seperti MEP, sipil, jadi termasuk desain landscape. Kita harus ada bagiannya sendiri-sendiri, jangan diambil semua. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Ya, oke. Terima kasih Yongki. Semoga itu tadi menjawab pertanyaannya Ardi tadi ya, tentang bagaimana proses desain, terus kemudian kalau di proyek. Ya, em, oke. Mengingat waktu sudah semakin larut, ini sudah waktunya untuk kami akhiri. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Yongki dan juga Kevin atas kesediaannya untuk sharing pengalaman, sharing pengetahuannya kepada rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen juga, kepada semua peserta malam hari ini. Sebelum itu, em, minta tolong semuanya untuk on cam karena saya akan mengambil screenshot untuk bukti presensi ya. Jadi minta tolong semuanya on cam dulu. Ya akan saya screenshot karena ini ada 6 halaman ya, cukup banyak. Jadi em, mohon ditahan dulu ya sebentar ya. Oke, saya mulai screenshot dulu dari halaman pertama. Ya, ini sekarang halaman kedua. Ya, sekarang kemudian halaman ketiga, kemudian halaman keempat, terus halaman kelima, sebentar. Ya, terakhir halaman keenam. Oke, ya, sudah. Terima kasih untuk kehadirannya. Kalau tadi kita sudah memulai dengan doa, saya akan tutup lagi dengan doa.
sebelum kita berpisah. Ya, mari kita semuanya berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita semua diberi kesempatan untuk mendengarkan materi sharing dari Yongki dan Kevin. Oke, mari kita semuanya berdoa. Berdoa saya pimpin. Oke, berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami boleh mengikuti studi mineral dan mendapatkan materi dari dan kiranya semuanya bermanfaat untuk kami semua dan Engkau sendiri yang mau memberkati kami. Serta semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, Ibu Dekan, Ibu Kaprodi, Bu Risma, Pak Doni, dosen-dosen, dan semua peserta. Semoga acara malam ini bermanfaat. Ya, oke. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Selamat malam Ibu, izin live. Malam, Bu. Selamat malam semua. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Izin live.